Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Diklat, apa kabar? Ini adalah tayangan perdana untuk podcast Pusdiklat SDM Kehutanan. Hari ini kita kedatangan tamu, tetapi sebelumnya barangkali kami melihat bahwa di era globalisasi atau digital ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang sangat integral dari kehidupan manusia. Di era Society 5.0 ini memiliki konsep di mana berfokus kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah manusia yang berbasis teknologi dan bertujuan untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan semua masalah sosial dan juga bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup. Baik, di depan kita atau hari ini perdana gitu ya, perdana untuk podcastnya Pusdiklat SDM Kehutanan. Jadi kami mengundang narasumber yang luar biasa, orang hebat, Ibu Novia Widyaning Tias, SHUT MSc. Beliau adalah staf ahli bidang revitalisasi industri kehutanan. Mudah-mudahan nggak salah ya Bu ya? Enggak. Dan beliau juga pernah menjadi Kepala Pusdiklat KLHK saat itu ya. Saat itu masih di KLHK, jadi kehutanan masih bergabung dengan lingkungan hidup. Baik Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Ibu mau berkenan untuk kami ajak bincang-bincang. Senang sekali. Gitu ya. Baik. Iya. Nah, tadi kita berbicara tentang sumber daya manusia gitu, dan Ibu pernah menjadi Kepala Pusdiklat SDM KLHK gitu ya. Menurut Ibu, SDM di kehutanan, karena sekarang kita sudah berpisah dengan lingkungan, barangkali gitu ya. Seperti apa sih Bu peningkatannya dengan di era digitalisasi sekarang ini? Silahkan Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Ida dan Sobat Diklat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang di podcast yang perdana ini. Iya. Agak deg-degan juga sih, tapi excited sekali. Betul. Ya. Walaupun sambil ditodong gitu ya. Gak apa-apa, biar ini malahan ya, alami. Terima kasih. Menurut saya SDM ini luar biasa penting ya. Mungkin buat teman-teman yang di luar sana, mau di sektor apapun, SDM itu adalah kunci ya. Kunci bagi setiap pembangunan, baik itu di Indonesia sendiri maupun di negara manapun. Nah, di sektor kehutanan ini tentu saja, apalagi kita sekarang sudah fokus, dulu KLHK, sekarang kita kembali menjadi Kementerian Kehutanan. Di sektor kehutanan ini, SDM ini luar biasa pentingnya. Jadi kalau ada yang bilang apapun senjatanya ya, apapun teknologi yang kita gunakan, apapun perangkat atau instrumen kebijakan yang kita gunakan, tanpa ada SDM yang mumpuni, yang reliable, yang capable, yang kompeten, maka itu semua sia-sia. Jadi the man atau the woman atau the person behind the gun itu adalah suatu istilah atau perumpamaan yang sangat tepat. Maka memang kita sudah di dunia kehutanan, SDM kehutanan ini sejarahnya sudah panjang sekali. Betul, ya Bu Ida ya. Betul. Mungkin sebelum saya atau bahkan Bu Ida sendiri yang lebih senior daripada saya ini lahir, pendahulu kita itu sudah sangat mengedepankan SDM. Namun sepertinya memang harus terus kita tingkatkan terus ya. Seperti itu Bu Ida. Jadi nanti mungkin kita akan sampai pada tahapan di mana kita harus mengukur ya, sampai di manakah kita. Tapi yang jelas dari dulu sampai sekarang dan bahkan sekarang ini tuntutan atau challenge untuk SDM kehutanan ini semakin meningkat. Iya, betul. Dan tadi juga kita dengar barangkali Ibu ya tentang Pusdiklat ini adalah satu unit pusat di bawah BP2 SDM gitu ya, kepala badan gitu, di badan. Nah, sepertinya katanya BP2 SDM ini menjadikan bukan nomor satu gitu, padahal katanya gitu ya. SDM itu kan penting tadi gitu ya. Nah,
Gimana menurut Ibu nih Iya, masalah ini gitu ya? iya. Jadi rasanya orang tidak melihat gitu ya tentang BP2SDM, padahal SDM itu perlu Penting. untuk sangat penting gitu ya. Ini bagaimana menurut Ya Ibu Bu tadi? Ida, saya juga prihatin, sedih gitu ya, betul. agak marah juga kalau ada yang bilang kan cuma ini ya Sekedar SDM, ikut diklat. iya, atau SDM itu kan supporting aja, BP2SDM gitu, itu hanya penyerta gitu ya. Padahal sebenarnya itu terbalik menurut saya ya. Apa yang dikerjakan oleh semua teman-teman yang berkecimpung di bidang kehutanan, SDM itu adalah core-nya. Tadi kan sudah dibilang bahwa the man behind the gun itu is very important, karena apapun ya, kemajuan teknologi apapun sebenarnya itu nggak bisa mengalahkan yang namanya manusia. Setuju, Manusia itu kan ciptaan Tuhan yang paling unggul ya, ciptaan Di Tuhan atas yang lah ya, paling gitu, mulia, dibandingkan makhluk hidup lainnya. ya. Jadi teknologi apapun sebenarnya hanya merupakan alat atau instrumen saja, bahkan kebijakan sebenarnya instrumen. Jadi pelakunya pelaksanaan adalah manusia. Jadi saya sebenarnya termasuk yang nggak setuju ya. Saya pasti protes kalau dibilang BP2SDM atau Pusdiklat itu kan hanya sekedar supporting ikut aja, penggembira gitu. Nanti menderita gitu kan. Nah, itu lebih parah Mudah-mudahan lagi. enggak. Mudah-mudahan enggak jadi penderita. Mudah-mudahan nggak jadi objek penderita. Mudah-mudahan nggak hanya sekedar penggembira, tapi merupakan pemain utama yang patut dan harus disokong oleh semuanya. Jadi BP2SDM, sobat diklat semuanya, dan khususnya Pusdiklat SDM Kehutanan ini peranannya sangat penting karena SDM adalah kunci. Iya. Ya, jadi sobat diklat, SDM itu merupakan kunci gitu ya, kunci di dalam apapun itu, apakah di dalam pekerjaan, kegiatan-kegiatan. Dan kalau SDM kita memang tidak memiliki satu kompetensi, barangkali sayang sekali, tidak hanya di Kementerian Kehutanan barangkali ya Bu ya. Se-Indonesia Raya ini ataupun dunia barangkali memang kuncinya adalah SDM. Satu lagi barangkali Ibu boleh ya Bu ya. Nah, di kehutanan ini itu masih terkait tentang SDM, ada yang namanya sekolah menengah kejuruan, barangkali gitu ya. Dan ini juga tadi dibahas gitu ya Bu ya. Dulu memang namanya adalah sekolah kehutanan menengah atas, sekarang menjadi SMK. Tadi kita membahas bahwa ternyata ini sekarang anak-anak Gen Z gitu ya. Ini ternyata lebih memilih daripada saya bekerja di tengah hutan, lebih baik saya sekolah atau menjadi pekerja yang lain dan sebagainya. Bagaimana kita mengatasi pemikiran SDM yang paling mudah sekarang gitu ya? Karena memang kalau kita lihat Gen Z ini pengen cepat, instan dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak mau susah, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi mereka sebetulnya bagus gitu. Tapi ya itu tadi nggak mau terlalu jangan sampai membuat saya susah dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut Ibu tentang SMK kehutanan ini sebagai ujung tombak gitu ya, ujung tombak di kehutanan. Nah ini kita harus memacunya seperti apa? Barangkali seperti itu Bu. Silakan Bu. Makasih Bu Ida, ini pertanyaannya sangat menarik ya, luar biasa ya, dan ternyata masih menjadi pertanyaan yang relevan dari dulu pada saat saya sebagai Kapusdiklat SDM LHK sampai sekarang. Nah ini kebetulan saya sekarang sebagai staf ahli menteri bidang revitalisasi industri kehutanan. Jadi ini sangat masih nyambung gitu ya, Bu ya? Sangat nyambung sekali. Jadi sebenarnya jawabannya yang ingin saya sampaikan terhadap pertanyaan Bu Ida adalah kuncinya adalah revitalisasi. Betul. Nah, bicara tentang revitalisasi industri kehutanan atau revitalisasi sektor kehutanan lebih luas, kembali lagi SDM adalah kunci. Lalu melalui apa? Salah satunya yang saya tahu sudah ada lembaganya, yaitu SMK. Iya. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan. Jangan sampai ini sekolah ini kemudian menjadi ambiar ya. Karena disinilah sebenarnya ada titik temu Bu Ida. Digodoknya. Iya, di situ. Lalu kalau menjawab pertanyaan, kok masih gitu-gitu aja mungkin. Nah, sebenarnya banyak upaya yang perlu dan bisa dilakukan ya teman-teman semuanya ya. Ketika kita bicara SMK sendiri sebagai sekolah vokasi kehutanan,
Kemudian kita juga tahu banyak sekali nilai penting dari SDM kehutanan, dan saya rasa menuju ke Indonesia Emas 2045 itu sangat relevan. Nah, kembali ke SDM seperti apa? SDM kehutanan seperti apa? Kita punya SMK, kita juga punya masih punya dunia usaha, punya dunia industri, dan kita juga punya program-program unit eselon 1 lainnya di Kementerian Kehutanan yang tidak akan bisa terlepas dari SDM, dan SMKK harus ambil bagian di situ. Nah, kuncinya tentu saja ada di revitalisasi SDM. Ini nggak bisa cuma BPJS SDM sendiri yang ini loh, ini saya punya ini, tapi harus ditangkap juga. Apalagi sekarang kita hidup di era yang beda tentu saja dengan zaman saya dulu gitu ya. Tadi Bu Ida menyebutkan Gen Z. Mungkin nanti ada generasi-generasi berikutnya yang lebih dari itu ya. Yang tidak bisa kita tangani atau kita olah dengan cara-cara yang business as usual. Tentu harus ada revitalisasi yang dikerjakan bersama-sama oleh semua pihak. Mungkin saya bicara dulu dari lingkup Kementerian Kehutanan. Kita punya unit-unit eselon 1 lainnya. Tadi saya juga sudah matur Bu Kabadan yang harus kita rangkul bersama supaya urusan SDM ini, urusan SMK, urusan revitalisasi SDM kehutanan bukan hanya bersama, bukan hanya miliknya BPJM, bukan hanya tanggung jawab BP2 SDM, CQ Pusdiklat ya, tapi tanggung jawab dan kewajiban kita bersama untuk bisa ngangkat semua ya, bisa merevitalize semuanya. Kalau SDM-nya bisa terrevitalisasi, tentu saja itu akan menjadi modalitas yang sangat bagus untuk mengangkat dan merevitalisasi industri kehutanan secara lebih luas. Ingat ya, mind behind the gun is very important. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa Ibu Sobat Diklat. Jadi inginnya kita berpanjang lebar dengan Bu Novi ya, Bu Novia. Kalau dulu saya memanggilnya Bu Widya gitu ya. Karena banyak Novi-Novi yang lain. Nah, banyak Novi-Novi yang lain, baik ya. Terakhir, ada yang barangkali bisa disampaikan oleh Ibu kepada Sobat Diklat kita? Silakan. Iya, terima kasih Bu Ida. Sobat Diklat semuanya, saya hanya ingin memberikan semangat kepada kita semuanya, termasuk kepada saya. Mari kita kita dukung terus ya pembangunan SDM kehutanan, menjadi bagian dari pembangunan kehutanan, dan tidak hanya sekedar pembangunan tapi pembangunan yang terrevitalisasi. Mari kita sukseskan revitalisasi industri kehutanan, revitalisasi SDM kehutanan untuk kehutanan Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih Bu Ida. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu ada atas semua motivasi, saran, arahan ya. Jadi Sobat Diklat, demikian podcast pertama kali untuk Pusdiklat SDM maaf, ini kebiasaan nih, selalu LHK gitu ya, karena 10 tahun kita menggunakan LHK, tapi sekarang adalah Pusdiklat SDM Kehutanan yang hari ini telah kita bincang-bincang bersama. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, dan hampir lupa juga, jangan lupa Sobat Diklat semua yang tersayang, di bawah ada subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan materi-materi selanjutnya. Terakhir biasanya memang kita selalu memberikan ada satu pantun barangkali gitu ya Bu. Baik, ke bukit dengan sepeda. Cakep. Sambil menikmati angin yang segar. Keberhasilan bukanlah satu akhir, tetapi merupakan awal dari perjuangan besar. Demikian Sobat Diklat, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.